Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sawitpedia dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat sekalian dan dimudahkan rezekinya, amin. Selamat datang di channel Hidroponik Sawitpedia yang membahas tentang hidroponik dan budidaya tanaman kelapa sawit. Untuk sahabat yang baru bergabung atau baru menemukan channel kami, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian agar apa yang kita ketahui dapat diketahui oleh banyak orang dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang budidaya tanaman kelapa sawit tahap kedua, yaitu pembibitan kelapa sawit atau main nursery. Yuk kita simak penjelasannya. Pertama yang perlu kita ketahui pada budidaya tanaman kelapa sawit adalah pembibitan merupakan tahapan kedua yang sangat penting setelah proses pemilihan varietas kecambah kelapa sawit. Pembibitan yang baik dan benar sangat berpengaruh terhadap kelanjutan budidaya tanaman kelapa sawit yang berkualitas di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pembibitan harus dibuat dengan cara yang baik dan benar agar kita bisa mendapatkan bibit unggul dan berkualitas. Untuk usia tanaman bibit dari mulai saat pembibitan sampai bibit siap ditanam di lapangan adalah usia 12-13 bulan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau tahapan pembibitan yang baik dan benar. Pada umumnya pembibitan kelapa sawit di Indonesia menggunakan dua tahapan. Pembibitan yaitu antara lain sebagai berikut. Pembibitan tahap pertama atau yang biasa disebut dengan pre-nursery dan pembibitan tahap kedua yaitu main nursery. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pre-nursery. Yang pertama, pengertian dari pre-nursery. Pre-nursery adalah tahapan pembibitan awal di mana tanaman kelapa sawit atau kecambah kelapa sawit ditanam di media polybag dengan ukuran yang kecil dan disusun rapi di dalam bedengan dengan jarak tanam yang rapat atau polybag bersampingan. Yang kedua, tujuan. Tujuan pre-nursery adalah untuk menghemat tempat atau lokasi dalam pembibitan dan untuk mempersiapkan media main nursery atau polybag besar. Yang ketiga, berapa waktu yang diperlukan untuk di pre-nursery? Pada pre-nursery, bibit kelapa sawit dirawat dari usia 1 bulan sampai usia 3 bulan, dan kemudian bibit akan dipindahkan ke tahapan selanjutnya yaitu main nursery. Yang keempat, media tanam dan polybag yang digunakan. Media tanam pada umumnya menggunakan tanah topsoil atau tanah lapisan atas yang memiliki tekstur gembur. Tanah yang akan kita gunakan, kita ayak menggunakan ayakan kawat agar tanah menjadi lebih halus. Sedangkan untuk polybag kita bisa menggunakan polybag dengan ukuran lebar 10 cm dan tinggi 20-25 cm. Untuk yang kelima, penyiraman. Pada pre-nursery kita wajib melakukan penyiraman yang cukup karena di masa ini merupakan tahapan pertumbuhan fase awal dari tanaman. Kebutuhan air yang cukup akan membuat pertumbuhan tanaman menjadi baik. Syarat penyiraman yang baik adalah sampai kondisi tanah di dalam polybag basah semua atau jenuh air. Penyiraman dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan gembor atau kincir atau menggunakan irigasi sistem Kiriko. Yang keenam, seleksi bibit. Pada pre-nursery di sini kita akan melakukan proses seleksi bibit yang abnormal atau bibit yang memiliki kelainan pada pertumbuhannya. Seleksi bibit di main nursery bisa kita lakukan pada bulan kedua dan pada bulan ketiga pada saat kita mau transplanting atau pindah ke media main nursery. Tujuan dari seleksi ini adalah untuk mendapatkan bibit yang benar-benar memiliki kualitas normal dan bagus. Sedangkan untuk bibit-bibit yang pertumbuhannya kurang normal akan kita singkirkan dan akan kita musnahkan. Yang ketujuh, pemupukan. Pemupukan pada tahap pre-nursery bisa dilakukan pada saat tanaman berumur 2 bulan dan 3 bulan menggunakan pupuk NPK. Saran dari saya adalah NPK Mutiara karena NPK Mutiara banyak beredar di pasaran. Dengan dosis ujung sendok atau sekitar 4-5 butir dengan cara aplikasi diletakkan di dalam polybag tanpa terkena batang ataupun daun. Kurang lebih jaraknya 3-5 cm. Demikianlah yang dapat admin jelaskan, semoga video ini bermanfaat. Untuk selanjutnya tentang pembibitan main nursery saya akan bahas di video selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.